Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Shaimin shaimat rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia. Senang sekali bisa menjumpai pian-pian seberataan dalam suasana kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kita akan bahas sedikit ya terkait dengan tema yang agak berat ini, tentang kekuasaan. Kekuasaan itu Allah pergilirkan di muka bumi ini. Jadi suku-suku bangsa-bangsa di dunia itu sudah pernah memimpin dunia dalam sejarah kehidupan manusia. Orang India pernah berkuasa, Eropa pernah berkuasa, ya, kemudian Arab juga pernah berkuasa. Bahkan yang belum mendapatkan giliran berkuasa itu adalah orang Melayu. Orang Melayu yang berada di Asia Tenggara. Tetapi kita pernah mendengarkan kejayaan Sriwijaya, era Hindu, kemudian Majapahit, era Hindu, era Islam setelah itu, Mataram Hindu, Mataram Islam. Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka kekuasaan itu Allah pergilirkan. Sehingga dalam wirid yang sering kita baca habis maghrib atau habis subuh, di masjid-masjid sering kita dengar, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tuzillu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu adalah informasi-informasi Al-Quran terkait dengan bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki. Allah mengambil kekuasaan dari orang yang Dia kehendaki. Sehingga dipergilirkannya siang dan malam, dipergilirkannya kadang di atas kadang di bawah, suatu etnis, suku bangsa, suatu negara, itu adalah sesuatu yang berputar. Tetapi yang paling penting adalah pesan Nabi SAW, berputarlah kalian bersama Islam. Kemana saja Islam itu berputar. Ya. Faduru ma'al islami haitsu daro. Al-islamu dairah. Islam itu terus berkembang, berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Tetapi pedomannya adalah faduru ma'al islami haitsu daro. Faduru ma'al Quran, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang Allah pergilirkan manusia itu kadang memimpin, kadang dipimpin, kadang menjadi kadang di depan, kadang di belakang. Itulah siklus kehidupan manusia. Sehingga kekuasaan itu menjadi penting, jamaah rahimakumullah. Bagaimana mungkin kemarin siapapun yang menang ya kontestasi kemarin, siapapun yang terpilih jadi anggota DPR, siapapun yang terpilih menjadi anggota DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan bahkan siapapun yang terpilih menjadi presiden, itu adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah kita doakan mereka, karena salah satu kewajiban kita yang sering terabaikan adalah kita sering lupa mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin yang taat, apalagi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah juga ada, ya. Termasuk juga pemimpin-pemimpin yang zalim juga ada. Oleh karenanya kita doakan mereka. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mendapatkan ilham dan kebijaksanaan dalam setiap kepemimpinannya itu. Sehingga Imam Al-Ghazali mengingatkan kita dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau berkata bahwa agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Nah, itulah pentingnya agama dan kekuasaan. Kita tidak lagi memisahkan ya dalam ajaran sekuler bahwa agama-agama, negara-negara. Ya, bagaimana kita mau memisahkan agama dari negara, dari kehidupan berbangsa dan bernegara? Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kemudian agama tidak diberikan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan hancurlah sebuah negara itu.
Jadi kalau perempuan adalah tiang agama, maka sholat adalah tiang agama. Nah, ketika kita meyakini bahwa tiang itu harus kokoh, maka kita harus perkuat tiang itu agar jangan sampai bangunannya menjadi roboh. Ya, tadi Imam Ghazali mengingatkan, ya, agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Bagaimana Islam dikawal oleh kekuasaan, bagaimana nilai-nilai syariat-syariat dalam agama Islam itu dikawal oleh kekuasaan. Kita bisa melihat dalam episode bagaimana silih bergantinya kekuasaan kekhalifahan kaum muslimin. Setelah era Nabi SAW, para sahabat yang utama Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelah itu adalah prahara. Setelah itu adalah fitnah-fitnah kubro. Di era setelah itu Muawiyah, dalam sejarah tarikh Islam disebutkan sejarahnya. Kita berharap ini menjadi catatan sejarah yang bisa berulang dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Setelah itu era kekhalifahan Bani Umayyah selama hampir 100 tahun yang berpusat di Damaskus, di Syria, di Aleppo. Kemudian berpindah lagi kekuasaan kaum muslimin itu di era kekuasaan Khalifah Abbasiyah, yaitu di Irak, ya, dan sekitarnya. Ya, setelah itu kemudian kita mengenal Khalifah Harun Abdul Rashid, sehingga kemudian tidak seorang pun yang berhak menerima zakat karena saking makmurnya negara mereka, negara yang dipimpin oleh Harun al-Rashid, sehingga susah mencari orang yang berhak menerima zakat karena semuanya hampir mujaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, oleh karena itu, bagaimana zakat berperan untuk sebagai sumber pembiayaan negara, sumber pendapatan bagi daerah misalnya, itu juga penting untuk kemudian dikawal sama-sama. Sehingga jamaah rahimakumullah, agak berat ya cerita kita hari ini, tetapi ini penting untuk disampaikan karena kekuasaan itu menjadi penjaga bagi agama ini. Ya, siapapun yang tidak punya penjaga tidak akan lenyap. Jadi agama akan lenyap kalau tidak menjaga. Nah, oleh karena itu setelah era Abbasiyah kurang lebih 600 tahun, kemudian berpindah ke Andalusia, Umayyah jilid 2, kurang lebih 700-800 tahun mereka berkuasa, sehingga hampir semua Eropa kemudian menjadi di bawah naungan kaum muslimin. Dan sekarang mungkin kita bisa lihat sisa-sisa kekuasaannya di Grenada, di Andalusia, Spanyol, Gibraltar, dan wilayah-wilayah sekitar semenanjung Gibraltar dan juga Eropa sekitarnya. Spanyol, Andalusia, Barcelona sekarang, ya, kemudian Madrid dan sekitarnya, itu masih ada sisa-sisa kekuasaan kaum muslimin. Nah, kemudian setelah itu berpindah lagi ke sedikit ke Fatimiyah di Iran, kemudian sampai era Turki Utsmani. Jadi dari Umayyah jilid 1, ya, kemudian ke Abbasiyah, ke Umayyah jilid 2 di Andalusia, kemudian ke Turki Utsmani di Istanbul sekarang, ya, kita melihat bagaimana kekuasaan kaum muslimin itu betul-betul memberikan kemaslahatan terhadap siapapun yang dipimpinnya, sehingga keluarlah istilah zakat dan jizyah. Zakat kewajiban yang dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk agama ini, tapi jizyah adalah pajak yang merupakan kewajiban orang non muslim kepada kekuasaan kaum muslimin. Jadi jamaah rahimakumullah, di tengah kita melaksanakan ibadah puasa, tidak ada salahnya kita mengkaji tentang kekuasaan, politik dan kekuasaan, karena politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin, dan kaum muslimin pun dalam kehidupan sehari-hari mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tentu dalam tuntunan ajaran syariat Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa, salam untuk keluarga, dan kita doakan siapapun yang terpilih tadi menjadi amanah dalam kekuasaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, ayah, bunda, serta adik-adik yang Kak Fathia sayang. Apa kabar? Kak Fathia kembali hadir menyapa adik-adik di rumah dalam program Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa, tentunya di episode ke-7 Selasa 19 Maret 2024. Seperti biasa Kak Fathia tidak sendiri. Kak Fathia ditemani oleh Ustadz Rais. Ya, tadi kita sudah sama menyimak ya mengenai papadah Bang Ibnu Sina dengan tema yang sangat menarik, yakni agama adalah pondasi, kekuasaan adalah agama. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz Rais. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sudah siap ya Ustadz ya? Sudah, insya Allah. Gimana puasanya hari ini, aman, lancar? Aman, lancar, insya Allah. Tetap haus ya Ustadz ya? Tetap haus dan tetap lapar. Tetap semangat juga. Tapi kita tetap semangat karena sebentar lagi kurang lebih 2 jam azan berkumandang, daripada kita menghabiskan waktu yang tidak berguna ya Ustadz ya. Mending pantengin TV kita begitu di Duta TV dan juga live streaming kita. Langsung saja kita akan nanya-nanya dulu nih kepada Ustadz hari ini, bicara soal penilaian kembali nih. Mungkin kan tidak semua adik-adik dan juga ayah bunda menyaksikan setiap episode. Seperti apa Ustadz penilaian wajib nih? Penilaian wajib ya untuk tahfiz. Di pentas Genki ini ada, masih diingatkan ada 3 penilaian. Yang pertama untuk penilaiannya adalah tahfiz atau hafalannya. Nah, itu yang utama. Kemudian didukung dengan tajwid dan juga fasahah. Tiga-tiganya itu saling mendukung ya. Kalau misalnya hafalannya bagus, tajwidnya kurang, otomatis tidak sempurna nilainya. Atau mungkin hafalannya bagus, kemudian tajwidnya bagus, tapi waqaf ibtidanya salah. Nah, itu juga berpengaruh dari segi penilaian. Harapannya para peserta selain ada peningkatan nantinya dari segi hafalan, juga ada peningkatan dari tajwid dan fasahahnya. Mudah-mudahan dengan berkat pentas Genki ya, seperti itu, mudah-mudahan nanti timbul generasi-generasi Qurani yang bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Baik, amin ya rabbal alamin. Karena memang usianya ini masih sangat muda ya Ustadz ya, 6 sampai 14 tahun dan wajib menguasai juz 30. Betul. Kembali lagi ada hafalannya, ada tajwidnya dan juga fasahahnya. Kita jeda dulu Ustadz ya, karena nanti di segmen 2 Kak Fathia akan menyebutkan 7 peserta yang hari ini videonya ditampilkan dan siap diberikan arahan oleh Ustadz Rais. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa. Terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan kami dalam program Pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa di segmen kedua dan masih bersama dengan Ustadz Rais yang siap memberikan arahan terhadap 7 peserta kita hari ini. Langsung saja kita lihat 7 video kiriman dari adik-adik ke akun Duta TV. Waduh Ustadz ya, kita sudah sama-sama menyaksikan 7 peserta tadi, ada adik-adik yang perempuan, ada juga adik laki-laki yang memang usianya beragam, ada yang 14 tahun tertua dan yang paling muda di episode kali ini 6 tahun. Langsung saja Ustadz kita ke peserta pertama nih, ada penampilan dari Rihman Saleh, usianya 14 tahun dari MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin dengan surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihman Saleh, kelas 8 MTS, umur 14 tahun. Di sini saya mengikuti lomba tahfiz Quran Duta TV dan saya akan membacakan surah An-Naba juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan juga ayah bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi, langsung saja kita akan dengarkan arahan dari Ustadz Rais kepada Ananda Rahman Saleh. Silakan Ustadz. Terima kasih Kak Fathia ya. Kita dengarkan tadi Rahman Saleh ya. Umurnya 14 tahun, jadi sudah suaranya ini agak-agak sudah perubahan ya. Nah, jadi untuk Rahman Saleh tadi sudah bacakan surah An-Naba, hafalannya sudah bagus ya, artinya secara bacaan hafalannya lancar, kemudian juga ketenangannya dapat ya. Cuma nanti untuk Rahman Salehnya lebih semangat lagi ya, lebih semangat dalam maksudnya gini, karena suaranya ini perubahan ya dari anak-anak ke remaja.
Nah, itu coba ditinggikan sedikit nadanya biar kelihatan lebih semangat. Nah, jadi kalau kayak tadi itu agak turun benar nadanya. Jadi kayak kelihatan kayak kurang semangat. Mungkin karena puasa Ustaz ya. Bisa jadi ya, bisa jadi karena puasa. Juga karena perubahan suara itu. Oke. Jadi biasanya yang melengking anak-anak laki-laki itu berubah Agak ngebas ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk secara keseluruhan sudah bagus. Nah, tinggal nanti ditingkatkan lagi ya untuk iramanya bisa dicari yang pas untuk Rahman Soleh biar kedepannya lebih bagus lagi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Gimana Ananda Rihman Saleh sudah menyaksikan dan juga mendengarkan arahan dari Ustadz Rais. Begitu kita ke peserta kedua, usianya 10 tahun pemirsa dari SD IT Nurul Fikri Banjarmasin atas nama Ananda Fatan Zada Adaki. Berikut tayangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul azim. Baik, Ananda Fatan, Zada Anaki sudah siap ya mendengarkan arahan dari Ustadz Rais. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan ada Fatan ya. Fatan Zada Anaki itu membacakan surah Al-Fajr. Nah, ini surahnya menurut Ustadz sedang nih, maksudnya tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek ya. Secara keseluruhan bagus. Tadi ketenangannya juga dapat dalam membaca, juga menggunakan iramanya dengan irama nahwannya atau nadanya nahwan. Jadi memang ada beberapa dari cara membaca Al-Quran, iramanya ada nada nada bayati, ada soba, ada hijaz, ada nahwan, ada ros, ada sikah dan jiharkah. Ada 7 yang biasa dipelajari oleh para qori dan qori'ah yang biasanya ingin belajar tilawah. 7 lagu ini adalah lagu wajib karena biasanya kalau di lomba pasti dibawakan. Paling minimal 3 lagu yang dibawakan, baik itu tartil ataupun tilawah, minimal 3 lagu biasanya. Kalau untuk cabang yang sudah agak dewasa biasanya minimal 5 lagu. Minimal 4 lagu, maksimalnya sampai 6 atau 7 lagu seperti itu. Nah, jadi untuk Fatan Jadi sudah bagus, Fatan Jada ya. Fatan Zada An-Naqi sudah bagus. Nah, tinggal ditingkatkan lagi, mungkin ditambah lagi iramanya biar lebih banyak lagi. Nah, juga dijaga hafalannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Masya Allah ya, komentarnya luar biasa terhadap 2 ananda kita tadi, yakni Rihman Saleh dan juga Fatan Zada Anaki. Kita jeda dulu nih Ustadz ya, karena masih ada 5 peserta lagi yang akan tampil di segmen selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Pentas GNK Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ayah dan Bunda masih semangat ya puasanya adik-adik di rumah, karena memang sebentar lagi Kak Fatia akan menampilkan kembali begitu peserta yang hari ini bisa saja adik-adik yang terpilih yang sedang menyaksikan kita ya Pak Ustadz ya. Langsung saja sebelum Kak Fatia menyebutkan nih peserta yang akan diberikan arahan oleh Ustadz, Kak Fatia satu pertanyaan lagi nih untuk memberikan edukasi kepada Kak Fatia sendiri dan juga adik-adik serta pemirsa di luar sana nih Pak Ustadz. Tadi kan disebutkan seperti peserta Fatan tadi kan pakai lagu nahwan begitu. Tadi juga episode sebelumnya juga ada ros dan lain sebagainya nih. Apakah memang dalam satu surah itu bisa dicampur-campur lagunya Ustadz, atau memang ada aturan tersendiri Ustadz? Kalau aturan harus misalnya satu surah itu satu lagu, ya nggak ada ya. Tapi kalau dalam event-event atau dalam lomba, biasanya makin banyak lagu yang ditampilkan, nah itu akan berpengaruh di nilai fasahahnya. Atau kalau dalam tilawah itu ada nilai tersendiri, namanya lagu dan suara. Baik. Khusus penilaiannya. Kalau di Genki sendiri nih Ustadz, misalnya bagi adik-adik yang belum mengirimkan videonya begitu kan, mungkin ingin variasi satu surah ada beberapa lagu gitu, gimana Ustadz? Itu bagus ya, dan itu mungkin akan menambah penilaian ya, maksudnya akan ada tambahan di sana. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa melakukan atau tartil dalam bacaannya, nah itu kan orang-orang yang luar biasa sudah ya. Artinya kalau bisa dalam satu surah misalnya ada 2-3 irama lagu, nah itu mantap. Apalagi nanti nih kalau misalnya yang diundang studio. Jadi kalau diundang ke studio itu kan nanti minimal biasanya 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan itu misalnya dari 1 pertanyaan, 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan itu beda-beda lagunya. Nah itu luar biasa.
Masya Allah, Selain nilai plus ya Ustadz ada ya. nilai plusnya karena hafalannya lancar misalnya, tambah lagunya bagus, nah itu luar biasa. Nah, adik-adik yang sudah dikomentari oleh Ustadz beberapa episode belakangan harus bersiap ya Ustadz ya untuk menambahkan ataupun mensisipkan lagu dalam surah bacanya, apalagi kalau masuk dalam babak penyisihan dan juga nanti di grand final. Langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari Ananda Nizar Raufik Habibi, usianya 9 tahun dari MI Siti Mariam Banjarmasin dengan surah Al-Qosyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Raufik Habibi. Saya di kelas 3A. Saya sekolah di MI Siti Mariam Banjarmasin. Dan saya akan membacakan surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku maskufah, wa dzarabiyu mabsusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi Ayah dan Bunda, kita sudah sama-sama menyaksikan ya penampilan dari Nizar Raufik Habibi. Mungkin panggilannya Nizar. Silahkan Ustadz, apa nih arahannya? Baik, terima kasih Kak Fatia ya. Kita dengarkan tadi peserta yang ketiga pada episode kali ini ada Nizar ya. Untuk Nizar ini tadi membacakan Al-Ghasyiyah lumayan panjang ya. Baik. Nah, kemudian hati-hati di huruf ghain sukun, tadi terbacanya yugni. Kemudian jariyahnya, ja-nya, jimnya yang panjang bukan ri-nya ya. Tadi terbaca huruf yang ri-nya yang panjang, harusnya jariyah, terbaca jariyah. Nah, jadi hati-hati ya. Dilihat lagi hafalannya. Nah, karena bila ada kesalahan itu bisa jadi karena kesalahan waktu menghafal. Nah, itu harus disetorkan ulang kepada ustadz ataupun ustazahnya biar dibetulkan. Nah, kalau sudah dibetulkan, biasanya nih kalau ustadz kasih tips nih, kalau misalnya kita menghafal itu salah, nah itu biasanya kita kasih tanda. Kalau zaman ustadz tuh stabilo. Nah, jadi pakai stabilo, di sini ada kesalahan dalam menghafal. Nah, jadi ingat, oh di sini salah semalam menghafalnya. Dan itu insya Allah kadang mau terulang hafalan salah itu apabila kita kasih tanda seperti itu. Karena saat kita membaca lawan tanda-tandanya ingat, oh tanda salahnya nih stabilonya ini, ingat warnanya. Nah itu akan meminimalisir kesalahan untuk di kedepannya. Nah kemudian untuk Nizar Raufik Habibi hafalannya harus ditingkatkan lagi ya. Nah, jadi sama harus kita yakinkan. Nah, kalau misalnya hafalannya masih kurang matang, itu cari surah-surah yang menurut kita siap dalam melafalkannya. Jadi untuk potensi untuk melihat-lihat ke Al-Qur'an ataupun ke lain itu jauh ya, tidak ada dalam pikiran Anda. Nah, untuk Nizar tetap semangat menghafal Quran, tetap semangat belajar,
Insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rais sudah memberikan sedikit pepatahnya begitu, pepadahnya begitu ya kepada Nizar Raufik Habibi. Tetap semangat ya sayang ya. Langsung saja kita ke peserta selanjutnya Ustaz. Ada penampilan dari Meisha Rizky Nur Apipah, usianya 10 tahun dari ST Atibian Banjarmasin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Rizky Nur Apipah, kelas 5, Sekolah Tahfiz Atibian Banjarmasin. Saya di sini akan membacakan surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wallaili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan ya penampilan Meisha Rizky Nur Apipah. Silahkan Ustadz, apa nih arahannya? Baik, terima kasih Kak Fatia ya. Kita dengarkan tadi ada Meisha ya. Untuk Meisha membacakan surah At-Takwir. Nah, surah At-Takwir ini memang surah yang biasanya tuh kesulitannya lebih ya. Kenapa ada kesulitannya lebih? Karena memang di sana ada beberapa kalimat yang lumayan susah ya. Ujung-ujungnya tuh ada yang rot-rot berataan gitu nah. Jadi lumayan lah untuk anak-anak yang usia di 6 sampai 14 tahun. Makanya jarang yang membacakan At-Takwir atau Infitor itu jarang ya. Biasanya mereka memilih surah-surah yang dari segi kalimat itu mudah. Karena At-Takwir itu banyak ayat-ayat yang mutasyabihat atau
ayat yang susah, mirip bahasa kita tuh, mirip dengan ayat yang lain seperti itu. Nah, untuk mesya tadi sudah sudah bagus. Untuk irama sudah menggunakan irama jiharkah. Nah, kalau jiharkah tuh di Indonesia, kalau di luar negeri tuh sebutannya ajam. Nah, nadanya ajam. Kalau di tempat kita jiharkah. Nah, untuk kedepannya, untuk mesya tetap semangat untuk belajar Al-Quran, tetap semangat menghafal. Nah, mudah-mudahan nanti untuk mesya bisa meningkat lagi kualitas hafalannya. Juga mudah-mudahan hafalannya juga tambah banyak seperti itu. Amin ya robbal alamin, masya Allah. Terima kasih Ustadz Rais ya sudah mengomentari dua orang peserta kita, yakni Neja Ropik Habibi dan Mesya Rizky Nur Afifah. Usianya juga tadi ada yang 9 tahun dan 10 tahun, masih panjang begitu perjalanannya ya. Jadi seandainya kali ini kurang dalam memberikan video yang terbaiknya, bisa dicoba nanti tahun depan begitu dengan video-video terbaik lainnya. Kita jeda dulu Ustadz, karena masih ada 3 peserta lagi yang menantikan untuk dibacakan. Yang pertama ada Farida Putri Said Aspar, yang kedua ada Muhammad Azam Alwi, dan yang ketiga Muhammad Syakur. Jadi kita jeda dulu, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa. Baik, halo Ayah dan Bunda, masih semangat ya, Kak Fatia juga masih semangat nih, karena memang kita sudah mau mengakhiri segmen ke-5 ya Ustadz ya. 5 atau 4 ini Ustadz? Oke, semangat banget Kak Fatia ya. Saking semangatnya sampai lupa ya Ustadz ya. Dan di segmen ini masih ada 3 peserta, yakni seperti yang Kak Fatia sebutkan tadi, ada penampilan Farida Putri Said Aspar, kemudian juga ada Muhammad Azam Alwi dan Muhammad Syakur. Waduh, sudah siap-siap nih ya 3 adik-adik yang Kak Fatia sebutkan. Langsung saja nih Ustadz, Kak Fatia akan menampilkan satu video kiriman dari Farida Putri Said Aspar, usianya 12 tahun, dari RTQ Al-Azhar Al-Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Putri Said Aspar dari Rumah Tahfiz Quran Al-Azhar Al-Syarif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata
Ustaz. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan ya ayah dan bunda serta pemirsa di rumah surah Al-A'la yang juga dikirimkan videonya. Silakan Ustadz, apa nih komentarnya? Nah, baik ya, untuk Farida Putri Said Asfar tadi sudah membacakan surah Al-A'la secara keseluruhannya sudah bagus ya. Nah, tadi membacakan surah Al-A'lanya dengan irama atau nada bayati. Nah, kedepannya dipelihara lagi ya, untuk bacaannya lebih ditingkatkan lagi. Hafalannya juga harus sering-sering murajaah, sering-sering tahsin. Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan atau misalnya memang mampu hafalannya sudah coba ditambah, biar hafalannya lebih banyak seperti itu. Untuk Farida Putri Said Asfar, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Baik, tetap semangat ya Ustadz ya menghafalnya begitu. Nah, sebelum ke peserta selanjutnya, ada Kak Fatia yang ingin tanyakan lagi nih Ustadz. Biasanya kan kalau dalam menghafal mereka sudah hafal, tapi kan ketika tampil di publik atau di halayak itu agak berbeda. Bagaimana dari sisi suaranya nih? Apakah memang harus pelan atau mungkin sedang-sedang saja atau harus lantang dan keras nih Ustadz dari segi penilaian? Kalau biasanya di penilaian suara ya, penilaian suara tuh ada kalau tersendiri ya. Kalau di tahfiz tuh biasanya dia langsung di fashohah. Kalau di cabang seperti tilawah, nah itu ada penilaian khusus lagu dan suara. Nah, di situ di suara itu ada kejernihan. Baik. Kejernihannya artinya suara itu jernih, itu tidak ada gangguan, tidak ada serak atau apa. Nah, itu kejernihan. Ada juga kehalusan atau kelembutan suara. Nah, jadi ada juga di sana. Jadi kalau ngaji belagu itu tidak karena dia seni ya. Seni baca Quran, namanya seni pasti ditampilkan keindahan, walaupun misalnya nadanya tinggi. Nah, itu tidak seperti orang yang berteriak. Baik. Jadi ada porsinya seperti ini, misalnya ini memang nadanya tinggi, tapi nggak perlu kayak orang Banjar tuh ada kayak kuciak orang keapian. Nah, jadi karena dia seni pasti ada kehalusan di sana. Pokoknya bagus. Nah, tawa kepadanya kayak kuciak apian. Kuciak api itu beda ya. Antara itu takut tinggi, dengan kan? panik juga ya. Dan orang kuciak apian itu kan tinggi, ape. Nah, itu tinggi kan. Tapi kalau ngaji kan kadang mungkin yang enggak mungkin, pasti kalau tinggi pun ada seninya di sana seperti itu. Karena memang agak terlihat indah ya Ustadz, Betul. bukan malah menakutkan. Iya. Baik, karena memang kita ketawa-ketawa ini agar memang puasanya tidak terlalu terasa ya Ustadz ya, tidak terlalu berasa begitu meskipun tinggal hitungan menit lagi begitu. Baik pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan ke peserta selanjutnya yakni Muhammad Azam Alwi 6 tahun dari TK Nusa Indah yang akan membacakan surah Al-Infitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin
Baik, di awal tadi Ustaz sudah menyebutkan ya, surah Al-Infitor ini adalah salah satu surah yang dikategorikan cukup sulit ya Ustadz ya. Dan ini Muhammad Azam Alwi mencoba begitu untuk membacakan, menghafalkannya dan mengirimkan videonya ke Duta TV. Silakan Ustadz, apa komentar? Terima kasih Kak Fatia ya. Nah, tadi ada Muhammad Azam Alwi, 6 tahun. Kalau nggak salah Azam ini pernah ikut sebagai peserta termuda waktu itu ya. Walaupun ibaratnya itu sebagai peserta yang walaupun waktu itu kita buka kategorinya 4 tahun, tapi dia di umur 3 tahun tuh waktu itu sudah lancar. Jadi tetap ditampilkan videonya sebagai apresiasi terhadap Azam ya, karena di umur waktu itu tuh sudah hafal beberapa surah pendek. Baik, masih 3 tahun waktu itu ya. 3 tahun. Nah, dia 6 tahun, ternyata sudah di Al-Infitor ya hafalannya, Masya Allah. Azam secara keseluruhan sudah bagus ya. Tadi tartilnya dapat, hafalannya juga sudah lancar ya. Nah, tinggal nanti ditingkatkan lagi kualitas bacaannya, bisa ditambah lagi irama-irama yang lain, dan juga mudah-mudahan nanti Muhammad Azam hafalannya nambah banyak. Nah, nambah banyak, tetap semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz Raid. Itu dia tadi Ananda Muhammad Azam Alwi yang juga sudah pernah berkompetisi ya Ustaz ya, masih 3 tahun. 3 tahun waktu itu. Masya Allah, sekarang sudah 2 kali lipat 6 tahun dan hafalannya semakin meningkat sesuai dengan pesan Ustaz Rais. Kita ke peserta terakhir nih Ustaz di episode kali ini. Kak Fatih agak bingung juga sebenarnya dengan penampilan Muhammad Syakur, karena kan memang dari awal kita sebutkan ya, memang harus landscape ya Ustadz ya. Landscape juga sebenarnya, tapi versi kita mirip gitu, tapi tidak apa-apa karena kita menghargai usahanya, sudah luar biasa, effortnya luar biasa mengirimkan ke kita. Kita tampilkan langsung saja penampilan Muhammad Syakur 10 tahun 11 bulan. Mau dibilang 11 tahun kurang 1 bulan ya Ustadz, jadi nggak apa-apa. 10 tahun 11 bulan dari TPI Keramat dengan surah Al-Humazah. Humazah artinya pengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu akhlada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yulmazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allazi tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddada. Syadaqallahul azim. Baik Ustadz, kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan Muhammad Syakur, meskipun gini-gini awalnya ya Ustadz ya. Seperti apa penilaiannya Ustadz? Baik, terima kasih Kak Fatia ya. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Muhammad Syakur membacakan surah Al-Humazah ya. Nah, untuk Muhammad Syakur nanti hati-hati saat bacaan yang baris kasrah jangan sampai miring. Jadi bunyinya harus i ya. Kemudian di hafalannya juga harus diperbaiki, karena tadi ada Ustadz mendengar yang harusnya jama'a malahu addadah, terbacanya jama'a malahu. Nah, jadi harus diperhatikan hafalannya. Al-Humazah memang surah yang pendek juga ya, tapi di sana banyak huruf-huruf yang betatai, bahasa kita tuh betatai, dan hurufnya lumayan susah ya, seperti ain dan hamzah. Allazi jama'a malahu addadah yahsabu anna malahu akhladah. Huruf-hurufnya susah ya. Kalla la yumbadana fil hutama. Ada yang tattali'u 'alal afidah. Nah, itu kan ada ain, kemudian ketemu dengan ada ain, ada hamzah di sana. Nah, itu biasanya yang agak susah ya. Kemudian ro-nya juga masih belum sempurna. Kedepannya harus sering-sering dilatih. Untuk Muhammad Syakur, tetap semangat. Berani mengirimkan video itu sudah luar biasa ya. Artinya Muhammad Syakur itu ikut andil atau peran membawai kekawanan ataupun anak-anak yang ada di Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan untuk belajar atau menghafal Al-Quran. Jadi tetap semangat belajar, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rais sudah memberikan arahannya kepada 3 orang
Ananda yang sudah mengirimkan videonya, kepada Ananda Farida, Ananda Muhammad Azam, dan juga Ananda Muhammad Syakur. Kita apresiasi setinggi-tingginya ya Ustadz ya, karena sudah berani mengirimkan video terbaiknya. Jangan lupa nanti dicoba lagi untuk hafalannya ditingkatkan, biar nanti ada ataupun tidak ada kompetisi, yang pasti hafalnya terus ditingkatkan. Betul. Kita jeda dulu Ustadz, karena memang masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Halo Ayah dan Bunda, masih semangat ya menyaksikan kami dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Tadi sudah ada penampilan 7 peserta yang luar biasa. Ada Rihman Saleh, kemudian juga ada Fatan Zada Anaki, kemudian ada Nizar Rafiq Habibi, Meisha Rizky Nur Afifah, Farida Putri Said Aspar, Muhammad Azam Alwi, dan yang terakhir tadi ya Ustadz ya, ada Muhammad Syakur yang ketujuhnya ini Masya Allah hafalannya. Tapi ada pesan dari Pak Ustadz, terus tingkatkan hafalannya. Jangan sampai di surah itu aja ya Ustadz ya, masih ada surah-surah yang lain juga yang harus dihafalkan. Karena di segmen terakhir, Kak Fathia ingin mendengarkan Papadah. Waduh, kalau tadi kan Papadah Bang Ibnu Sina, ini Papadah dari Ustadz Rais. Silakan Ustadz Rais. Baik, terima kasih Kak Fathia. Untuk pepadahnya, sebenarnya untuk 7 peserta nih sudah bagus-bagus. Nah, cuma mungkin karena ini ajangnya kita mencari yang terbaik dari yang baik-baik, ya otomatis kalau ada kesalahan sedikit pun pasti akan disampaikan ya. Nah, untuk 7 peserta yang tampil hari ini, terus tingkatkan hafalannya, kemudian terus tingkatkan kualitas bacaannya, tajwidnya, pelajari betul-betul ya. Untuk tajwid juga, untuk fasahah juga harus belajar ya. Nah, biar kedepannya selain hafalannya bagus, Ustadz mengharapkan juga bacaannya bagus, dan juga nanti diperindah dengan irama-irama yang irama tersebut nantinya akan menambah keindahan dalam membaca Al-Quran. Nah, itu aja mungkin pesan-pesannya Kak Fathia, sedikit aja. Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya ya untuk memberikan arahan, memberikan komentarnya begitu. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa terus diterapkan ya Ustadz ya. Jangan berkecil hati, misalkan ada kata-kata yang memang tidak sesuai dengan keinginan adik-adik, tapi itulah yang terbaik ya Ustadz ya, untuk selalu meningkatkan hafalannya, tajwidnya, dan juga fasahahnya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung segmen nih Ustadz. Kak Fathia juga mengucapkan terima kasih nih kepada sponsor yang sudah luar biasa mendukung kita. Ada Pak Ibnu Sina selaku Wali Kota Banjarmasin, ada Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Ibu Wasilah, dan juga yang terakhir dari pemerintah Kota Banjarmasin atas terselenggaranya program Pentas Genki Generasi Qur'ani. Dan Kak Fathia mengingatkan kembali untuk adik-adik jangan lupa untuk terus saksikan Pentas Genki setiap hari jam 5 sore, daripada kita ungut-ungut kadakaruan ya Ustadz ya. Mending buka channel Duta TV ataupun live streaming dari Duta TV. Kak Fathia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.